Pemain Sao Paulo Welber Halim Jardine belum bergabung ke Timnas U17 Indonesia. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, mengatakan bahwa Welber Halim Jardine belum juga bergabung ke pemusatan latihan di Jakarta. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh Bima Sakti usai Timnas U17 Indonesia menjalani internal game di lapangan ABC, Senayan, Jakarta Pusat. Bima Sakti tidak membeberkan penyebab pemain Sao Paulo U17 itu belum juga bergabung ke Timnas U17 Indonesia. Kemungkinan besar karena faktor jarak yang jauh membuat Welber Halim Jardine belum menampakkan batang hidungnya di Jakarta. Sebelumnya, Bima Sakti memanggil 34 pemain untuk mengikuti TC Timnas U17 Indonesia dari 10 Juli sampai 28 Agustus 2023 di Jakarta. Bima Sakti memanggil 6 pemain keturunan ke skuad Garuda Asia yakni Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horito, Eren Liam Suitela, Eren Nathan Ang, dan Welber Halim Jardine. Dari ke-6 nama itu, hanya Welber Halim Jardine yang belum juga bergabung. Sisanya sudah datang dan berlatih bersama Timnas U17 Indonesia. Kami sudah berkumpul sejak 10 Juli 2023 untuk mengambil data awal dari semua pemain di luar Welber Halim Jardine. Dia sampai saat ini belum juga hadir, kata Bima Sakti kepada awak media termasuk Bolasport.com. Beberapa waktu lalu Bima Sakti juga sudah menginformasikan bahwa akan ada keterlambatan bergabung dari 6 pemain luar negeri. Hal ini karena faktor jarak yang sangat jauh untuk sampai ke Indonesia. Ada beberapa pemain luar negeri yang tidak bisa hadir karena jarak tempuh. Mereka membutuhkan waktu dari negara lain untuk ke Indonesia. Kemungkinan tanggal 11 atau 12 Juli mereka baru bergabung, kata Bima Sakti kala itu. Bima Sakti melakukan beberapa program latihan setelah 33 pemain berkumpul. Mereka melakukan tes fisik, tes kesehatan, dan psikotes untuk mengetahui karakter masing-masing kekuatan para pemain. Setelah itu dilakukan, baru pada 2 hari yang lalu Timnas U17 Indonesia menggelar sesi latihan perdana di lapangan. Nantinya, setiap Sabtu, Bima Sakti akan menggelar internal game untuk melihat kemampuan para pemain tersebut. Kami tadi melakukan internal game dengan waktu 40 kali 2 menit untuk mengetahui kondisi pemain yang sudah lama tidak latihan. Ternyata ada beberapa pemain yang kram, ada kondisinya yang menurun, dan ini menjadi masukan juga bagi kami. Kalau kami cuma menggelar latihan cuma 20 menit, pasti kami tidak akan tahu kekurangannya. Jadi ke depan kami harus perbaiki lagi. Insya Allah Sabtu depan kondisi mereka akan jauh lebih baik, tutup Bima Sakti. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti mengaku tidak membatasi kuota pemain di setiap daerah dalam seleksi skuad Garuda Asia untuk Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui, PSSI tengah menggelar seleksi pemain Timnas U17 Indonesia di 12 kota. Untuk kota Bandung dan Palembang telah dilakukan dan besok Minggu bakal berlangsung seleksi di Bali. Seleksi ini masih ada berlangsung di beberapa kota lainnya seperti Surabaya, Medan, dan kota-kota lain ke depannya. Tentu saja seleksi ini dilakukan untuk mencari pemain terbaik buat skuad Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti mengatakan seleksi ini dilakukan dengan ketat dan transparan. Oleh karena itu diterapkan pula sistem promosi degradasi dengan harapan semua pemain muda di tanah air bisa memiliki kesempatan yang sama. Pelatih berusia 46 tahun itu bahkan menekankan bahwa seleksi ini juga dilakukan kepada pemain-pemain diaspora. Sebab ia ingin mencari pemain yang memang sesuai dengan skema tim yang dibutuhkannya. Rencananya kami ada promosi degradasi karena ingin mencoba memberi kesempatan dari para pemain yang mengantri termasuk yang dari luar saat ini begitu banyak. Ujar Bima Sakti kepada awak media di lapangan A. Kawasan GBK, Senayan, Jakarta. Kami juga sudah melihat kondisi mereka yang telah diberi kesempatan. Saya akan memilih pemain yang terbaik dan sesuai kriteria yang saya tentukan, ucapnya. Pelatih asal Pekanbaru itu bahkan membeberkan bagaimana rencananya untuk mencari pemain-pemain terbaik skuad Garuda Asia. Ia mengaku untuk seleksi pemain dilakukan dengan ketat dan semua pemain memiliki kesempatan yang sama.
Bahkan akan ada perbandingan antara satu pemain dalam posisi yang sama untuk mencari kriteria terbaiknya. Sebab PSSI sendiri memasang kriteria tinggi untuk para pemain timnas U17 Indonesia ini dari tinggi badan hingga kualitas skill individu. Kalau memang mereka pemain diaspora bagus dibandingkan anak-anak yang sudah ada ya akan saya ambil, ucap Bima. Tetapi, kalau nggak mending kita ambil anak-anak dari lokal yang telah berjuang di akademi dan SSB. Kami sudah sampaikan bahwa kriteria utama pasti kualitas kemudian sesuai posisi, postur tubuh harus seperti back, kiper mutlak 180 cm ke atas, ujarnya. Lebih lanjut, Bima menjelaskan terkait seleksi yang digelar di 12 kota tersebut. Menurutnya, seleksi memang dijalankan untuk mencari pemain terbaik. Oleh karena itu, Bima dengan tegas mengaku tidak ada pembatasan pemain di setiap daerah. Ia menilai apabila ada 10 pemain terbaik di suatu daerah akan diambil. Begitu juga apabila hanya ada 2 pemain juga tak akan dipaksakan membawa lebih. Sebab untuk pemain timnas U17 Indonesia ini memang mencari pemain terbaik. Setiap minggunya dari awal ada 34 pemain, ada yang dipulangkan 5, nanti ada yang masuk. Ini artinya mereka harus mendevelopment kemampuan mereka, tutur Bima Sakti. Kami memang membuka peluang di 12 kota, kami memberikan kebebasan. Kalau memang di Bandung ada yang bagus 4 ya diambil 4 dari 187, ujarnya. Kalau di Palembang dari 132 ada yang bagus 2 kami ambil 2. Kuota di daerah tidak dibatasi. Misalnya yang bagus 10 ya kami ambil, diberi kesempatan untuk diadu dengan misalnya Iqbal Gwijangge.